Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya dari kelas 8A sampai dengan kelas 8F ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi kita belajar pada pertemuan kali ini, yaitu pada minggu keempat bulan Februari tahun 2021 bersama Budian ya. Kali ini kita masih belajar materi lingkaran ya. Nah, khususnya apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Jadi yang akan Budian jelaskan itu mengenai hubungan antara sudut pusat dengan panjang busur dan hubungan antara sudut pusat dengan luas juring ya. Oke. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ada beberapa ya. Jadi seperti yang Budian sebutkan tadi, kita akan menentukan hubungan antara sudut pusat dengan panjang busur ya. Yang kedua adalah menentukan hubungan antara sudut pusat dengan luas juring ya. Serta yang ketiga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antara sudut pusat dan panjang busur, dan juga hubungan menyelesaikan masalah ya yang berkaitan dengan hubungan antara sudut pusat dengan luas juring ya. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah hubungan antara sudut pusat dengan busur lingkaran. Nah, silahkan kalian amati ya. Jadi di sini ada gambar ya, ada gambar lingkaran ya. Kemudian ada yang diberi warna biru yang menunjukkan bahwa sudutnya itu adalah 270 derajat ya. Nah, ini ya, sudutnya itu adalah 270 derajat ya. Nah, kemudian ada busur ini. Nah, kalau kalian lihat 270 derajat, kalau dibandingkan dengan satu putaran penuh itu adalah 3:4 ya. Nah, kemudian kalau kita lihat panjang busur merah dibandingkan dengan satu lingkaran penuh itu juga sama dengan 3:4 karena ini 1, 2, 3 bagian dari 4 bagian ini, sehingga perbandingannya 3:4 ya. Oke, yang kedua, gambar kedua. Nah, kalau kalian lihat ini, sudut ini besarnya adalah 180 derajat ya. Kalau dibandingkan dengan satu putaran penuh, hasilnya adalah 1/2 ya. Nah, kalau kita bandingkan panjang busur yang merah dibandingkan dengan satu lingkaran penuh, itu yaitu 1:2 juga ya. Jadi untuk busur merah dibandingkan dengan satu putaran penuh, itu perbandingannya juga 1:2. Kemudian yang ketiga, gambar ketiga. Kalau kita lihat sudut ini besarnya kan 120 derajat. 120 derajat kalau dibanding dengan 360 derajat, itu bentuk sederhananya adalah 1:3 ya. Nah, sama dengan kita membandingkan ini, panjang busur yang merah dibandingkan dengan satu lingkaran penuh, coba kalian bisa amati panjang busur yang merah ini ya, kan bagiannya 1 dari, jadi kalau ini bagian, nah bentuk seperti ini adalah 1, 2 ya, terus 3 ya. Itu artinya apa? 1 bagian dari 3 bagian ya, sehingga perbandingannya 1:3. Nah, kemudian untuk gambar berikutnya, coba kita lihat bagaimana kalau untuk sudut yang 90 derajat. Sudut 90 derajat dibanding 360 derajat
itu sederhananya adalah 1:4 ya, 1:4. Sedangkan kalau kita bandingkan panjang busurnya ini, sekian bagian ini adalah 1 bagian ya dari berapa? Nah, kita lihat ini 2, 3, 4 ya. 1 bagian dari 4 bagian yang tersedia. Itu artinya 1:4. Ya. Oke, berikutnya kalau sudut 60 derajat ya. Nah, kita bandingkan dengan 1 putaran penuh, itu sederhananya adalah 1:6. Nah, bagaimana dengan panjang busurnya? Nah, panjang busurnya ini bisa kalian lihat, ini adalah 1 bagian ya. Dari berapa bagian yang tersedia? Kita bisa hitung. 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6. Ya, ternyata 1 bagian dari 6 bagian yang tersedia. Kalau kita amati, ternyata panjang busur ya, itu perbandingannya akan sama dengan ya panjang busur dalam suatu lingkaran itu kalau dibandingkan dengan kelilingnya lingkaran itu akan sama dengan perbandingan sudut pusatnya dibandingkan dengan sudut 1 putaran penuh. Ya, sekarang kita lihat kalau dengan luas juring bagaimana deskripsinya. Nah, coba kita bandingkan untuk gambar ini, kita bandingkan sudutnya dengan 1 putaran penuh. Ya, ternyata perbandingannya 270 derajat dibandingkan dengan 360 derajat, perbandingannya itu adalah 3:4 ya. Dan kalau kita bandingkan luas juring dengan luas lingkaran ya, luas juringnya itu kan yang diarsir berwarna merah ini. Kalau dibandingkan dengan luas lingkaran itu adalah 3:4 ya. Kok bisa 3:4? Nah, karena yang berwarna merah ini adalah 3 bagian dari 4 bagian yang tersedia. 1, 2, 3, 4. Itu 4 bagian yang tersedia. Sedangkan yang berwarna merah itu hanya 1, 2, 3. Ya, sehingga perbandingannya adalah 3:4. Ya. Nah, berikutnya untuk yang sudutnya 180 derajat ya. Ternyata kalau kita bandingkan sudut 180 derajat dengan 1 putaran penuh, maka bentuk sederhananya adalah 1:2. Kemudian kalau kita bandingkan luasnya, nah seperti kita lihat ya, yang berwarna merah itu adalah 1 bagian dari berapa bagian yang ada di sini? Dari 2, yaitu 1, 2 ya, sehingga perbandingannya adalah 1:2 ya. Kemudian ini kalau sudutnya 120 derajat ya, 120 derajat, jadi ini kan masing-masing 60 derajat ya, 60, 60, 60, 60. Nah, yang 2 bagian ini itu adalah 120 derajat. Kalau 120 derajat dibandingkan dengan sudut 1 putaran penuh, maka bentuk sederhananya adalah 1:3. Kemudian kalau kita bandingkan dengan luas juring dan luas 1 lingkaran penuh. Nah, juringnya ini kan ada 2 bagian dari berapa bagian yang tersedia di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2/6 atau sederhananya adalah ya betul sekali, sederhananya adalah 1/3 ya. Oke, berikutnya coba kalau kita lihat untuk yang sudut 90 derajat ya. 90 derajat kalau dibanding dengan 360 derajat sederhananya adalah 1/4 ya. Dan untuk yang diarsir ini kalau kita bandingkan dengan sudut dengan luas 1 putaran penuh, maka perbandingannya adalah yang merah itu bagiannya adalah 1
dari 4 bagian yang tersedia, 1/4 ya. Nah sekarang untuk yang sudutnya 60 derajat, kalau 60 derajat ya berarti 60 derajat per 360 derajat. Bentuk sederhananya adalah 1/6 ya. Nah kalau kita bandingkan dengan luas juring yang merah ini, itu artinya luas juring merah dibandingkan dengan satu putaran penuh ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, jadi 1 bagian dari 6 bagian yang tersedia ya, jadi 1/6. Nah kalau kita lihat tentang perbandingan ini tadi antara sudut pusat dengan panjang busur dan antara sudut pusat dengan luas juring ya, ternyata kita bisa membuat suatu kesimpulan ya. Nah jadi kalau misalkan sudutnya 270 derajat dibanding 360 derajat, maka ya perbandingan antara panjang busur dan kelilingnya adalah berapa anak-anak? Ya betul sekali, 3/4 ya. Kemudian luas juringnya perbandingannya adalah ya 3/4 ya. Berikutnya kalau sudutnya 180 derajat ya, ternyata perbandingan panjang busur dan kelilingnya adalah 1/2 ya. Perbandingan antara luas juring dengan luas lingkarannya juga 1/2, 1/2. Oke, sekarang kalau sudutnya 90 derajat ya, maka perbandingannya adalah 1/4 ya. Dan yang ini pun juga sama, 1/4. Sekarang kalau sudutnya 50 derajat, berarti perbandingan panjang busur dengan kelilingnya itu adalah 5/36 ya. Dan luasnya pun juga gitu, luas juring dibanding luas lingkaran juga 5/36 ya. Nah berikutnya kalau sudutnya 30 derajat, berarti perbandingannya adalah 3/36 ya, atau bentuk sederhananya adalah 1/12 ya, 1/12 ya. Nah bagaimana dengan luas juringnya? Dengan luas juringnya juga sama, luas juring dibanding luas lingkarannya akan sama, yaitu 3/36 ya, atau sama dengan 1/12 ya. Oke, nah sekarang kalau kita simpulkan, berarti alfa per 360 itu sama dengan panjang busur ya, yang ada di depan alfa dibagi dengan keliling lingkaran ya, dibagi dengan keliling lingkaran. Nah, kemudian kalau yang satunya sudut alfa per 360 itu sama juga dengan luas juring dibagi luas lingkaran. Jadi ternyata perbandingannya itu sama ya, antara sudut pusat dengan panjang busur dan sudut pusat dengan luas juring ya. Oke, sekarang kita menalar ya. Jadi kalau tadi kan dipaparkan bahwa sudut pusat dalam hal ini itu alfa ya, jadi sudut pusat per 360 derajat dibandingkan satu putaran penuh itu sama dengan panjang busur ya, panjang busur yang ada di hadapan sudut pusat tersebut ya. Berarti panjang busur AB dibagi dengan keliling lingkaran. Nah, atau bisa juga kita buat kalimat bahwa panjang busur AB ya, panjang busur AB
itu sama dengan alfa per 360 kali keliling lingkarannya itu adalah 2πr ya, 2πr. Oke, ini adalah cara untuk mencari panjang busur ya, panjang busur yang ada di hadapan suatu sudut pusat tertentu. Nah, bagaimana ketika kita ingin mencari luas juringnya? Nah, luas juringnya seperti ini. Karena tadi sudut pusat kalau dibanding 360 itu akan sama dengan luas juring. Ya, kalau di sini yang diberi warna merah itu juring AOB ya, dibagi dengan luas lingkaran. Ya. Nah, kalau kita ringkes maka luas juring AOB itu akan sama dengan alfa per 360 kali ya, luas lingkaran itu adalah πr kuadrat ya. Jadi kalau untuk mencari panjang busur itu dikalinya adalah dikali dengan keliling lingkaran atau 2πr ya. Sedangkan untuk mencari luas juring itu dikalikannya adalah dengan πr kuadrat ya, begitu ya. Selanjutnya ada soal seperti ini. Manakah yang lebih luas ya, juring lingkaran A dengan sudut pusat alfa dan jari-jari R, atau juring lingkaran B dengan sudut pusat setengah alfa dan jari-jarinya adalah 2R ya. Jadi lebih luas yang mana ya antara kedua juring tersebut ya. Jadi deskripsinya itu seperti ini. Misalkan untuk yang A itu ada lingkaran ya, kemudian sudutnya itu adalah alfa, ini sudut tertentu ya, kemudian jari-jarinya itu adalah R ya. Nah, kalau ada lingkaran sudutnya itu alfa, kemudian jari-jarinya R, maka bisa dicari luas juring A ini, rumusnya adalah alfa per 360 derajat kali πr kuadrat ya. Ini adalah luas juring A ya. Nah, bagaimana dengan yang B? Nah, yang B ini jari-jarinya lebih besar dari yang A ya. Jadi yang B ini jari-jarinya adalah 2 kalinya jari-jari yang A, tapi sudutnya lebih kecil, yaitu setengahnya dari yang A. Jadi ini adalah setengah alfa ya, dan yang ini adalah 2 kalinya R. Nah, yang ditanya itu luasnya berapa, luas juring B. Nah, luas juring B dengan luas juring yang A itu lebih luas yang mana? Oke, coba kita cek. Kalau luas juring yang B berarti setengah alfa per 360 derajat kali pi. Nah, kali karena R-nya di sini adalah jari-jarinya itu adalah 2R, maka saya tuliskan 2R kuadrat ya. Sehingga sederhananya adalah setengah alfa per 360 derajat kali ya pi dikali 4R kuadrat ya. Nah, sehingga yang setengah ini kalau dikalikan 4 itu hasilnya adalah 2 ya. Tinggal saya tuliskan 2 alfa kali pi r kuadrat ya per 360 derajat. Padahal kita tahu sendiri bahwa alfa per 360 derajat kali PR kuadrat, jadi ini alfa per 360 derajat kali PR kuadrat itu sama dengan luas juring A.
Nah, berarti luas juring B bisa dinyatakan dalam bentuk 2 kali luas juring A ya. Jadi dari kalimat ini kita bisa memaknai bahwa yang B itu lebih luas daripada yang A ya. Pembuktiannya adalah ini, bahwa luas juring B itu 2 kalinya luas juring A ya. Oke, berikutnya ini ada suatu lingkaran ya, jari-jarinya 21 cm, sudut pusatnya 30 derajat dengan pi 22/7. Maka luas juring lingkaran tersebut ya, kita tuliskan rumusnya dulu. Alfa per 360 derajat kali pi r kuadrat ya, sehingga 30 derajat per 360 derajat kali 22/7 kali 21 kali 21 ya. Kalau disederhanakan 21 bagi 7 itu 3 ya. Kemudian 30 derajat per 360 itu 1/12 ya. Kemudian 3 dengan 12 di sini 4, di sini 1. Nah, kemudian ini 22 dengan 4 ini 11, di sini 2. Nah, tinggal ini 11 kali 21 yaitu 231 dibagi 2, sehingga hasilnya adalah 115,5 cm per segi ya. Oke, berikutnya sekarang contoh yang menentukan panjang busur. Tentukan panjang busur yang sudut pusatnya 90 derajat, jari-jarinya 14 cm. Panjang busur ya, panjang busur di suatu hadapan sudut pusat tertentu itu rumusnya adalah alfa per 360 derajat kali 2πr kali 2πr ya. Alfanya adalah 90 derajat ya, per 360 derajat kali 2 kali pi-nya itu 22/7 karena R-nya 14 ya, kali 14 ya. Sehingga ini saya sederhanakan 1/4 ya. Terus ini 2 dengan 4, di sini 1, di sini 2 ya. Terus 14 dengan 2 dan 7. Nah, sehingga panjang busur yang ada di hadapan sudut pusat ini adalah 22 cm. Mudah ya anak-anak ya. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya ini ada sebuah tabel ya. Tabel ini kalian diminta untuk mengisinya. Nah, tabel ini nanti yang akan dijadikan tugas ya. Saya berikan satu contoh untuk yang baris pertama. Yang berikutnya ini, 4 berikutnya ini kalian kerjakan sebagai tugas. Oke. Yang ditanyakan berapa panjang busurnya jika jari-jarinya 7, sudut pusatnya 90 derajat. Jadi 90 derajat per 360 derajat kali 2 kali 22/7 kali 7 ya. Sehingga ini 1/4 ya. Ini coret ya. Kemudian ini 2 dengan 4, ini 1, ini 2, dan 22 dengan 2. Maka hasilnya adalah 11 cm ya. Oke, untuk yang berikutnya silahkan kalian kerjakan sebagai tugas ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini juga sama ya. Jadi ada 3 poin di sini yang diminta untuk mengerjakan. Tapi kemudian minta kalian cukup mengerjakan poin yang pertama dan poin yang kedua ya. Jadi poin yang pertama yang diketahui adalah sudut pusatnya 100 derajat, jari-jarinya 6, pi-nya 3,14. Silahkan dihitung berapa luas juringnya ya. Kemudian yang ini sudut pusatnya 25 derajat, jari-jarinya ditanya. Ini bukan 31,4 melainkan 3,14. Nah,
silahkan ini nanti dicari berapa jari-jarinya apabila luas juringnya adalah 31,4 cm persegi. Ya, oke, yang ketiga nanti bisa dibuat latihan sendiri. Kemudian, sekarang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat dan panjang busur. Nah, di sini ada suatu masalah. Suatu ketika anak kelas 8 SMP Semangat 45 mengadakan studi tour ke Kebun Raya Pasuruan ya. Guru menugasi siswa untuk mengestimasi diameternya tuh berapa, diameter dari suatu pohon yang cukup besar ya. Nah, di sini ada 5 anak yang ditugasi ya. Nah, 5 anak ini berinisiatif untuk menghitung diameter pohon dengan cara saling mengaitkan ujung jari seperti yang nampak pada gambar ya. Nah, rata-rata panjang dari ujung jari kiri sampai ujung jari kanan setiap siswa itu adalah 120 cm. Nah, jika tepat 5 anak tersebut saling bersentuhan, maka tentukan perkiraan panjang diameter. Nah, jadi kalau ada 5 anak, 1 anak, 2 anak, ya, 3 anak, 4 anak, 5 anak. Nah, kalau 5 anak jadi 1, maka jadilah sebuah keliling lingkarannya ya. Jadi keliling lingkarannya ini bisa kita cari, atau keliling dari pohon ini itu caranya adalah 5 kali 120 cm, karena tadi rata-ratanya ada 120 cm dan dari 5 anak ya, maka ini hasilnya adalah 600 cm. Sementara keliling itu kan perumusannya adalah pi dikali diameter ya. Nah, pi dikali diameternya itu 600 sama dengan 3,14 dikali diameter ya. Sehingga diameternya itu bisa kita peroleh dengan cara 600 dibagi 3,14 ya. Oke, coba kita hitung dulu. 600 dibagi 3,14, maka hasilnya adalah 191,08 cm ya. Ini adalah perkiraan dari diameter pohon tersebut. Oke, saya lanjutkan yang berikutnya. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat dan luas juring. Nah, di sini guru ingin menyajikan masalah tentang sebuah pizza ya. Tapi pizzanya ini memang tidak dipotong untuk suatu ukuran tertentu ya, melainkan masih satu loyang ya. Nah, jadi sebuah pizza dengan diameter 20 cm itu dibuat ibu sebanyak 10 buah. Apabila setiap meter persegi dari pizza tersebut dan dengan ketebalan tertentu itu membutuhkan terigu 4 kg. Nah, maka berapa banyak terigu yang dibutuhkan untuk membuat 10 buah pizza ya. Nah, jadi kita hitung dulu. Luas pizzanya itu kan bisa dicari, karena ini pizzanya adalah satu lingkaran penuh, berarti sudut alfanya ya 360 derajat per 360 derajat kali PR kuadrat ya. Nah, hal ini sama dengan luas lingkaran itu sendiri ya. Ini saya sederhanakan, maka akan menjadi 3,14 kali 10 kuadrat. Hasilnya adalah 314 cm persegi. Ini untuk satu pizza. Sedangkan untuk 10 pizza ya. Nah, ini luas per satu pizza. Kalau luas 10 pizza ya berarti tinggal dikalikan 10. 10 kali 314 cm persegi. Maka hasilnya adalah 3140 cm persegi. Ya, ini adalah 10 pizza ya. Nah, sementara data di sini setiap meter persegi. Nah, berarti kita perlu merubah ya.
Jadi luas 10 pizza ini setara dengan berapa meter persegi gitu ya. Nah, setara dengan berapa? Iya, betul sekali, 0,314 meter persegi ya. Nah, sehingga banyak terigu yang dibutuhkan ya. Padahal tadi setiap meter persegi membutuhkan 4 kg ya. Maka kalau 0,314 meter persegi ya tinggal kalikan aja 0,314 kali 4 ya. Nah, kita hitung dulu 0,314 dikalikan 4 ya. Maka hasilnya adalah 1,256 kilogram ya. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh penerapan dari hubungan sudut pusat dan luas juri. Ya, oke anak-anak, nanti untuk lebih memahaminya lagi, mungkin nanti bisa berlatih soal-soal yang ada di buku paket. Oke, kemudian akhiri dulu pertemuannya sampai di sini. Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya.